Inspirasi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan keuntungan orang lain. Johan adalah seorang pelajar yang cerdas, selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Ia sangat fokus pada dirinya sendiri, baik nilai, prestasi, dan keunggulan pribadinya. Setiap kali ada kerja kelompok, ia lebih suka bekerja sendiri karena merasa rekan-rekannya menghambatnya. Suatu hari, gurunya memberikan tugas kelompok dengan ketentuan. Semua anggota harus berkontribusi sama dan nilai akan diberikan untuk kerjasama, bukan hasil akhir. Johan terpaksa bekerja sama. Awalnya ia frustasi. Namun saat ia mulai memperhatikan rekan-rekannya, di mana ada yang memang kesulitan memahami materi, namun ada juga yang diam-diam fasih berargumen, dan ada juga yang jago menganalisa. Johan mulai membuka mata. Ia menyadari bahwa semua orang punya peran, bukan hanya dirinya. Kelompok mereka tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat. Johan berkata, selama ini aku buta karena hanya melihat diriku sendiri. Kini aku tahu memperhatikan orang lain itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan sejati. Nats kita hari ini di 1 Korintus 10 ayat 24 mengajak kita untuk dalam tanda kutip membuka mata, bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani dan sosial. Dunia mendorong kita untuk fokus pada diri sendiri, yaitu ambisi pribadi, pencapaian-pencapaian, kenyamanan pribadi. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan mata yang terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, mintalah supaya Tuhan memberikan kita kepekaan untuk orang-orang di sekitar kita yang mengalami terluka secara spiritual, emosional maupun secara fisik. Mungkin kita dilahirkan dengan karunia ini. Kita bisa saja langsung dapat merasakan apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita lebih dari orang lain, tetapi memang kita diciptakan, dipanggil untuk itu. Cuman sayangnya tidak semua kita menyadarinya. Ada beberapa dari kita memiliki gangguan konsentrasi spiritual sehingga bertindak sebaliknya, yaitu membuat sebagian dari kita jadi sangat mudah memerintah. Kita jadi tidak peka atau menyadari panggilan kita untuk hidup melayani. Namun jika kita peduli, maka dengan mudah mengenali kebutuhan orang lain. Sebaliknya jika kita cuek dan terlalu sibuk serta banyak agenda yang terlalu padat yang hanya fokus untuk diri sendiri, maka hal itu sangat sulit kita lakukan. Tetapi sesungguhnya melayani orang lain adalah bagian yang terpenting bagi kita, karena Tuhan menghendaki kita melayani orang lain. Mohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang keliru yang kita fokuskan, agar kita dapat dengan mudah membuang hal tersebut. Membuka mata berarti bersedia peduli. Membuka mata berarti berhenti sejenak dari perlombaan pribadi untuk melihat siapa yang tertinggal di sekitar kita. Membuka mata juga berarti hidup dengan kasih. Yesus sendiri adalah teladan tertinggi dari nats ini. Dia tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi justru memberikan segalanya untuk kebaikan kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk memberi hidup buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat membuka mata kami agar kami tidak hanya melihat kebutuhan kami sendiri, tetapi ajar terus bagi kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk peka terhadap orang-orang di sekitar kami. Untuk itulah ya Tuhan Engkau memanggil kami, menciptakan kami, yaitu hidup seperti Engkau, di mana Engkau bersedia memberi, melayani, dan mengasihi kami apa adanya. Kiranya kami pun juga mau belajar melakukan hal itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.